Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedengaran suara anak-anak karena baru makan roti. Ibu-ibu kayaknya habis makan kunjungan, Bu ya. Lemas sekali suaranya. Boleh Ustadz kasih pantun? Jalan-jalan ke Banda Aceh. Jangan takut dengan yang namanya wak tsunami. Kalau ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, jawablah salam dari Ustadz yang katanya paling ganteng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a hayatuhu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, coba ketika Bapak Ustadz bilang tutup mulut, jawabnya istau, jawabnya hap. Bisa? Coba ya. Tutup mulut. Tahan. Ustadz akan memberi tausiah, dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Ustadz berikan, akan Ustadz beri hadiah. Setuju? Hap. Sudah, tutup mulutnya dulu ya. Yang saya muliakan Ketua BKM Al-Hidayah Al-Ustadz Nasuhan, yang insya Allah senantiasa istiqomah dan Allah berikan keberkahan kepadanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada imam besar pula yang di Masjid Al-Hidayah, seluruh hadirin jamaah yang insya Allah senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan kalimat ibadah. Dengan kalimat apa, anak-anak Ustaz? Kenapa harus dengan kalimat ibadah, Ustaz? Karena Allah memerintahkan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dalilnya bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan pernah aku ciptakan, kata Allah, dari golongan jin dan manusia. Dari golongan apa, nak? Golongan apa, Bu? Ya bilang jinnya sementang awak besar saya. Jin katanya. Udahlah bajunya putih, besar lagi katanya. Jin dan manusia. Melainkan untuk menyembah, beribadah kepada aku. Alhamdulillah, pada malam hari ini
kita lakukan? Yang pertama, silaturahmi. Subhanallah, kemuliaan silaturahmi ialah Allah berikan usia yang panjang. Ustadz, kalau gitu kita kumpul-kumpul aja terus Ustadz, biar usianya panjang. Bukan secara angka, tetapi secara kualitas hidup. Ada orang usianya 40 tahun, tapi ibadahnya seperti anak 20 tahun. Ada yang usianya 70 tahun, tapi ibadahnya seperti anak 15 tahun. Apa maksudnya Ustaz? Yakni ketika kita diberi Allah nikmat usia, manfaatkanlah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Karena Pak, kadang sholatnya orang usia 20 beda sama yang 40 Pak. Yang 40 beda sama yang usia 60. Apa bedanya Ustaz? Sholatnya usia 20, kadang zuhurnya setengah 3. Orang yang usianya 20 tahun, kadang usia sholatnya jam 3. Nah, ketika sudah naik usia 40, mulailah agak jam-jam 2 kurang 15 sikit. Kenapa? Malu. Malu sama siapa Ustaz? Anaknya. Bapak ngongkon aku sholat, tapi bapak orang sholat. Yang usia 60 gimana Ustaz? Sebelum azan dia sudah di masjid. Kenapa? Yang pertama, udah pensiun. Yang kedua, dia tahu malaikat Israel terus memantau-mantaunya karena usianya sudah lanjut. Bagaimana ketika kita usia 40 tetapi ibadah kita seperti orang usia 70? Itu yang disampaikan Pak Ustadz Nasuhan tadi. Sebenarnya udah berdebar saya Pak. Ini sambutan BKM apa yang ceramah dalam hati ya Pak? Ini kalau sempat yang ceramahnya beliau ngapain Pak di sini? Tapi alhamdulillah beliau sampaikan kunci sukses hidup, yakni dengan sholat. Ayo anak-anak Ustaz, tutup mulut. Apa itu? Kunci, buang jauh-jauh. Diam dulu ya. Kita malam hari ini memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Datangnya kita ke sini Bu, karena cintanya kita kepada Rasulullah. Betul? Siapa yang datang ke sini karena kue? Angkat tangan. Yo mak atuh putus tidak. Yo pan. Hancur. Siapa yang datang ke sini karena roti? Mah. Aduh, bahaya kita ini. Siapa yang datang ke sini karena cinta kepada Rasulullah? Subhanallah. Udah, turun Bang, tangannya Bang, turun ya. Bagaimana ketika kita tidak cinta kepada Rasul Bu? Padahal sebelum kita lahir, Rasul sangat cinta kepada kita. Rasul sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ketika beliau sakaratul maut, apa yang diingat? Ummati. Bahkan Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan sakitnya sakaratul maut ini ya Allah kepada umatku. Tapi nggak bisa Bu. Akhirnya sakitnya sakaratul maut dibagi dua. Separuh kepada Rasulullah, separuh kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rasa sakitnya? Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana rasanya kita hidup tapi dikuliti?
tapi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya nanti kepada kita. Makanya hari ini udah berapa kali kira-kira kita bersalawat, Pak? Kira-kira hari ini kita udah berapa kali bersalawat, Bu? Oh, saya salawat kalau petuk karo wong ae, Ustaz. Loh, iya maksudnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi waktu salaman aja rupanya salawatnya. Sedangkan di sendirinya kita, di sibuknya kita. Makanya ayat awal saya buat, yang saya sampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Terindikasi ketakwaan seorang karyawan hanya ingin bertakwa di hadapan pimpinannya. Seorang murid ingin dikatakan bertakwa di hadapan gurunya. Semua ada maksud dan tujuan. Akan tetapi ayat tersebut mengajak kita bertakwa dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Terkadang awak karena duduk sama ketua BKM baik, duduk sama ketua perwiritan baik, pas mulutnya subhanallah, tabarakallah, masya Allah, gitu di rumah habis koyo tak cobet koyo. Betul, Bu? Ini yang harus kita ubah. Seperti yang dikatakan Pak Ketua BKM tadi, perubahan yang kita harapkan dari momentum Maulid ini, yang kita cari apa? Menteladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, anak-anak Ustaz, Rasulullah itu lahir pada tanggal belum apa-apa, dengan pertanyaan aja. Tanggal 12 Oktober 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah anak-anak. Istri Rasulullah siapa namanya? Khadijah, Aisyah. Jadi bahwasanya ketika ada beberapa golongan yang bertanya atau mengatakan, apa hukum dari maulid? Ayo, ini agak sedikit saya singgung untuk meluruskan dan memahamkan. Maulid itu nggak ada hukumnya, Pak. Betul? Maulid itu nggak ada hukumnya. Mengapa demikian? Karena ini momentum. Tapi Rasul dulu nggak pernah buat. Ayo hati-hati, jangan sampai dipelintir-pelintir kalimatnya. Rasul dulu memperingati hari lahirnya ngapain? Rasul lahir pada hari apa? Senin. Apa? Selasanya tebak-tebakan jadinya. Dan di ketika Rasul lahir, di hari lahirnya Rasulullah, ayo tutup minggu pekan. Udah, tahan dulu suaranya ya. Rasul di hari lahirnya Rasul berpuasa. Apa bilang tidak ada? Rasul melakukan di hari lahirnya, Rasul melakukan puasa sunnah. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak-anak tidak mengerti sejarah Rasul. Anak-anak tidak mengenal Rasulullah. Anak-anaknya, Bu, tidak kenal perjuangan Rasulullah. Maka diadakanlah yang namanya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Rasul kepada kita. Bahkan kecintaannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bu, coba saya tanya, Bu. Ketika mungkin saat ini orang yang ibu cintai adalah suami, betul? Kayak mana nih, Pak? Curiga kita, Pak. Bu, yang kita cintai suami, betul? Siapa jadi nih, Pak? Curiga kita kan? Sekali lagi coba ya. Orang yang dicintai seorang istri adalah suami, betul? Wis menengai, iki habis ini perang di rumah.
Ditengok sama bapak tuh, mulut istriku terbuka enggak, rupanya enggak. Bahaya. Siswa kadang Pak, istri dah tak punya duit, tahu besok hari ulang tahun suaminya, orang yang dicintai olehnya, dibelikannya telur 2 butir, dibelikannya tepung segitiga biru separuh, dikemek-kemek itu tadi bahan, mau buat niatnya buat kue tart, walaupun bantet, tak apa-apa, yang penting untuk menyenangkan hati suami. Ditengoknya, hari ini suamiku pulang jam 8 malam, jam 7 wes dandan bojone, wes api nang omah, ya kan? Diintip dari gorden, kok orang Bali bojoku, Bali ini nanti katanya. Udah siap dengan bolunya tadi nih Pak, berondok di belakang pintu. Ketika suami masuk, assalamualaikum, istrinya buat kejutan, happy birthday papa katanya. Suaminya pun ya kaget, wes tuwek kok dikei kejutan, untung nggak kena serangan jantung. Tapi sang suami menatap mata istri yang sangat ikhlas, didekatkan wajahnya Bu. Bapak tadi pun akhirnya spontan, kenapa? Udah nggak enak perasaannya Bu. Nampaknya habis dibuatkan bolu, malam bilang, Pak, sesuk bayaran mekar yo. Gak enak perasaan bapak Bu. Kenapa? Biasa kalau ibu ada maunya, siap-siaplah besok dompet pun koyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini pula kita akan membahas tentang bagaimana mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mengapa kita memakai kalimat cinta, Pak? Kenapa kita memakai kalimat cinta, Bu? Karena ketika kita sudah memiliki rasa cinta, maka kita akan melakukan apapun yang diinginkan, yang kita cintai. Bahkan kita akan tidak ingin mendekati perbuatan yang tidak dicintai oleh siapa yang kita cintai. Contohnya, bapak gak suka kalau ibu malam sebelum tidur makan jengkol. Betul Bu? Kenapa? Takutnya nanti bapaknya tidurnya di bawah. Apa mungkin ketika seorang suaminya tidak ingin menghirup aroma jengkol tersebut, Bu, malah ibu sengaja habis sholat isya, assalamualaikum nyari jengkol? Tidak mungkin kan Bu? Mengapa? Karena pastinya dia akan menghindari perbuatan yang tidak disukai oleh siapa yang ia cintai. Begitu pula sebaliknya, ketika istri kita suka dengan hal-hal kejutan, istri kita suka kali makan makanan seafood misalkan, ketika kita ingin menyenangkan hatinya, pasti akan kita bawa sesuatu yang disenangi oleh istri kita. Tapi hati-hati Bu, sama kayak ibu tadi juga, kalau suami udah baik tiba-tiba ada maunya itu, entah apa pun tak tahu lah saya Bu. Karena kalau udah ada maunya, siap-siap apapun yang dicintainya, apapun yang diinginkan pasti dibuat. Maksudnya apa Ustaz? Nih, lagi musim-musim CPNS. Mana nih adik-adik Ustadz yang sedang CPNS? Tengok Bu, tahajudnya rajin, duhanya rajin, semua ibadah-ibadahnya rajin. Tapi kalau udah lulus, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusan dunianya. Karena pada hakikatnya, letakkan dunia di bagian luar hati kita. Wahbab ma syi'ta fa innaka mafariqu bih. Cintailah segala sesuatu di dunia ini,
Karena apa yang kau cintai, engkau pasti akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Yang sedang-sedang saja. Ibu mencintai bapak, sedang-sedang saja. Kita juga demikian, Pak. Saya mengatakan sama istri saya, Umi sayang sama Buya sekedarnya saja. Cukup letakkan di bagian luar hati Umi saja. Di bagian kulit terluar. Kenapa? Karena di dalam hati kita hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, halo. Coba kita kasih pertanyaan pertama dulu ya. Setuju? Tapi angkat tangan dulu, baru dijawab. Yuk, sekarang turunkan dulu semua tangannya. Siap? Siapa nama ketua BKM? Coba sini. Sini dulu cepet bang, yang baju merah, peci hitam. Iya bang sini. Loh, dadah, halo. Ayo, siapa tadi? Ayo yang angkat tangan. Nah, sini dulu. Pertanyaannya dikirain pertanyaan apa ya kan saya? Sini dulu. Namanya siapa bang? Arik pak. Arif pak. Arik. Ah? Arik. Arik. Kok tadi ada Arik paknya? Kelas berapa bang? Kelas 8. Kelas 8. Sekolah di mana? Di MTS Al Islahiyah. Wah, MTS Al Islahiyah. Yuk, pertanyaannya tadi apa? Siapa nama ketua DKM? DKM. Ketua BKM. Ya, Siapa namanya? Muhammad Nasuhan SAG pak. Ada wawaknya kayak ngono. Entah bapak atau uwe gitu ya, karena langsung sebaya. Sekelas dulu. Enggak ya? Siapa namanya? Pak Nasuhan SAG. Bapak Nasuhan SAG. Betul? Langsung tanya kepada orangnya. Betul Pak? Kurang lengkap. Kayak mana nih kira-kira? Siapa kira-kira? Kurang lengkap sir? Oke, duduk dulu. Anda belum beruntung. Ada yang tahu lengkap? Nggak ada. Oh, kenapa? Ya nama Ustadz mau dipotong-potong. Ustadznya namanya Muhammad Fauzan Azimi. Tiba-tiba kata ketua panitia, Ustadz Farhan. Ini motong kambing lagi kita nambahnya nih. Ustadz Muhammad Fauzan Azimi. Ganti Ustadz yang tadi kepada Ustadz Fauzan, kepada Ustadz, malah makin jadi Ustadz Farhan. Ayo lanjut ya. Tanggal berapa Rasul lahir? Oh, ini baju hijau. Iya sini. Sudah senang kali dia nih. Itu 17 Agustus. Siapa itu? Salim dulu. Kenapa banjir bang? Sinilah berdiri samping Ustaz. Oh, tambah roti. Namanya siapa bang? Bima. Kelas berapa Bima? Kelas 5 SD. Alhamdulillah. Di mana sekolahnya? Muhammadiyah. Kelas 5 di sekolah Muhammadiyah. Baik. Pertanyaannya, siapa nama Ustadz? Loh, kok ganti gitu ya? Tanggal berapa Rasul lahir? 12 Rabiul Awal. Betul? Oke, karena Bima betul, silahkan pilih kantong kanan, kiri, atau di atas. Ayo. Udah, tadi nggak bisa jawab. Gitu hadiah atas. Ayo coba. Yang kanan, kiri. Ini ada zongnya ya. Ada zongnya ini. Atau atas? Kiri. Yakin? Ada. Kesempatan kedua. Boleh tukar nih, boleh tukar. Di kiri, yakin yang kiri? Nanti nyesel. Betul? Awas nampak kawanmu. Ini tuh. Cepet sini. Dah, langsung pulang balik. Awas. Oh, roti tambahan dari Oke, langsung awas nanti diambil kawanmu. Oke, tepuk tangan untuk Bima. Alhamdulillah. Ayo,
Anak-anak Ustaz, berarti masih ada kantong? Ada juga kantong sama kantong ketua BK. Siap-siap. Baik. Bagaimana cara kita menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ayu amalin ahabba ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ayo. Apa tadi amalan pertama? Salat tepat pada waktunya. Bukan salat saja, Pak. Bukan salat saja, Bu. Tetapi salat tepat pada waktunya. Ketika kita mendengar seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Ada yang mau menyanggah, Pak? Kira-kira ada arti lain? Ibu, ada yang mau menyanggah? Sepakat ya? Semua kita sepakat bahwasanya Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Berarti segala sesuatu yang kita sedang lakukan itu kecil di hadapan Allah. Betul? Tapi kadang sering jadi masalah, Bu. Di masjid hayya 'alas shalah, nang omah muni, "Mak, buati kopi." Yang nyuruh suaminya. Kira-kira mana yang harus diduluankan? Buat kopi atau sholat? Kalau sholat nggak dikasih duit belanja besok, ya kan? Kalau dibuat kau, bentar Pak ya, sholat dulu gitu. Wah, siap-siap lah, besok nggak dapat uang belanja. Tapi ada salah satu jemaah Al-Hidayah mengatakan, Ustadz Nasuhan, Ustadz, kalau di sini tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Loh, kenapa? Karena sebelum azan suami kami semuanya sudah di masjid. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Nah, habis sampai rumah, nanti Bu, kalau azan subuh, nggak masjid, mau denger nggak apa kata Ustaz? Ya kan Bu? Berat Bu ujiannya Bu. Kadang awak bangun laki sholat, tapi ada juga kadang bini ini agak yang kurang Pak. Kurang apa Ustaz? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Dengar di masjid, as-salatu khairum minan naum. Pak, bangun, udah tua, mau masuk neraka. La ilaha illallah. Apa nggak geram awak dibuatnya? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Boleh nggak nyuruh orang sholat? Mana boleh? Boleh nggak nyuruh orang sholat? Kualat nanti. Masa Bapak Ketua BKM lagi sholat, Allahu Akbar, Pak ambil teh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau lagi sholat nggak boleh disuruh suruh. Tapi kalau lagi duduk ngajak sholat boleh. Kebaikan yang dibungkus dengan keindahan. Nyuruh sholat bagus nggak? Bagus. Tapi dibungkus dengan keindahan. Bagaimana caranya? Ada Bu. Kalau subuh bangunin bapak atau bangunin laki, ibu datangi bagian kakinya. Udah? Sudah Bu? Digeliti ibu kakinya Bu. Besok ada yang nyoba, alhamdulillah hidung patah Pak. Kenapa Ustaz? Ketendang. Jangan di bawahnya Bu, di samping. Oke? Ini bapak suami, di sampingnya kita berdiri. Digelitiin kaki, ngerungkel ke kanan. Ngerungkel ke kanan Bu. Berarti kalau ditapak kaki nggak terasa, naik sikit. Kemana naiknya? Betis. Ya kan? Agak digini-gini sikit Bu. Jangan digaruk, makin enak nanti.
Gak bangun juga Ustaz. Naik sikit ke paha. Gak bangun juga Ustaz. Udah stop. Jangan dilanjut ya kan Pak. Nanti bahaya. Jadi bagaimana caranya? Ibu wirid Ustaz, ambil Yasin. Di kupingnya ibu bacakan Bu. Allahu la ilaha illa. Ya, lain kau bangun niat malam nih ya. Banyak cara. Mengapa demikian? Karena ketika rumah tangga di antara salah satu dari keduanya tidak melakukan sholat, maka rezekinya akan sulit. Maka mendidik anaknya akan sulit. Bagaimana kita mau mendidik anak menjadi anak yang soleh kalau kita sendiri masih salah? Betul? Jadi anak-anak Ustadz, nih yang kecil-kecil nih, yang calon-calon hafiz Quran ini, nanti diajak bapaknya, ya. Besok subuh kalau kebangun, Pak ayo ke masjid. Pak ayo sholat. Untuk apa? Meramaikan, menghidupkan masjid Al-Hidayah. Setuju? Baru nanti malam semua kamar dikunci serapat-rapatnya. Kenapa? Takut besok pagi anaknya bangun ke masjid subuh. Jangan seperti itu. Ketika kita meramaikan masjid, ketika kita meramaikan rumah Allah, insya Allah Allah turunkan keberkahan bagi kita. Dalam surah Al-Isra dikatakan, Alladzi barakna haulah, yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Ayo perhatikan. Ketika Allah memberikan keberkahan kepada Mekah dan Madinah, mana yang Allah berikan keberkahan? Qatar, Uni Emirat Arab, semuanya mengucur dengan derasnya minyak-minyak yang sangat luar biasa. Ketika kita menghidupkan Masjid Al-Hidayah, insya Allah semua sekeliling dari masjid ini akan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Bu, ada suatu ketika di suatu masjid, tak perlu kita sebutkan nama masjidnya, tetapi ada di situ petugas. Nama petugasnya Jamak Kubro. Apa itu Ustaz Jamak Kubro? Nih perhatikan. Petugas Jamak Kubro ialah dia yang buka masjid, dia yang ngidupin ngaji, dia yang azan, dia yang iqomah, dia yang makmum. Satu pun tak ada jamaah yang mau ke masjid. Astagfirullahaladzim. Akhirnya di suatu subuh dihidupkannya lah tilawatil Quran, dan sehingga datanglah waktu azan subuh. Namanya Waktono. Ada nama sini Waktono? Gak ada ya? Alhamdulillah. Waktono pun azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditengoknya ke kanan, belum ada tanda-tanda orang yang ke masjid. Dilanjutnya lah Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditengoknya ke kanan, kok nggak ada lah orang yang mau ke masjid nih ya. Oh, mungkin azannya terlalu mendayu-dayu. Jadi orang pun jadi ngantuk. Akhirnya azannya diganti menjadi azan yang simpel, padat, terpercaya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditengoknya lagi ke kanan, ya kok nggak ngaruh, nggak ada juga yang datang nih. Akhirnya diganti Bu, bukan azan yang mendayu, bukan azan yang tegas, menjadi azan tandem hilir. Wah, pernah dengar azan tandem hilir? Coba, nih dengarkan ya. Ini azan tandem hilir nih. Hayya 'alas shalah. Akhirnya Wa Anto pun bangun. Ada sini Wa Anto? Gak ada ya? Alhamdulillah aman. Bangun. Ditengoknya dari rumahnya. Rumahnya kebetulan depan masjid Bu. Ditengoknya, siapa yang azan ini? Lanjut Waktono pun azan. Hayya
Wa antogram. Bukanya pintunya, diambilnya sarung, ke masjid dia ngapain? Mau nengok siapa yang azan. Kok kayaknya cengkal kali yang azan ini. Suka-suka dia jatuh, Bu. Biasa orang-orang yang suka komentar itu kalau udah agak lain sedikit mulutnya. Betul, Pak? Itu ujian-ujian BKM biasa, Bu. Buat kebijakan baru. Yang pojok. Wih, suka-suka hati nih wae. Masjid-masjid ini. Dia ke masjid pun tidak diminta uang sumbangan untuk maulid. Kok minta-minta? Ngei pun tidak. La ilaha illallah. Akhirnya wa anto pun datang. Sampai dia ke depan masjid, bingung nggak? Belum wudu, ya kan? Tapi dia mau pakai sistem kenjero. Apa kenjero? Keten jarak jauh. Di ketennya dari ujung tuh, iya. Nggak tahu dia, nggak nampak. Akhirnya wa tono biar nggak ketahuan dipakai selendang sakti. Untuk apa selendangnya? Biar nggak ketahuan siapa yang azan. Amit saya. Dibukanya serbannya, dipakainya di kepalanya, Bu. Nampak kira-kira, Bu? Nampak dari belakang? Dilanjutnya azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makin geram lah wa Antoni tadi. Siapa yang azan tuh ya? Sambil wudhu, bukan baca niat, merepet muncungnya, Bu. 20 tahun aku tinggal di sini, gak pernah aku dengar azan seperti itu. Suka-suka aku jambak dia habis nih. La ilaha illallah. Gitu sampai wa Anto ke dalam masjid dijambak itu tuh. Sap katanya. Kenapa kau azan kayak gitu? Ya kayak mana lah, Wak? Aku yang azan. Aku yang iqomah. Aku yang imam. Aku yang makmum. Sampai es kelapa pun nggak ada aku tengok di meja nih dari tadi. Itu kata Wak Tono, bukan saya ya kan, Kalau air putih aja udah cukupnya, Jadi akhirnya mereka pun sholat berdua berjamaah. Apa yang bisa kita ambil, Bu, dari suatu kisah cerita tersebut? Memang kita bayangkan, kita dengarkan itu jenaka. Tapi, Bu, ajaklah suaminya atau paksalah suaminya untuk ke masjid. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak kita, untuk keberhasilan rumah tangga kita, untuk kesuksesan keluarganya di dunia dan di akhirat. Kemudian sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qultu summa ayyu?" Selanjutnya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama tadi apa, Bu? Sholat tepat waktu. Yang kedua ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini terkadang kita sering keliru. Kita minta doa sama ulama kadang, Pak. Baik, minta doa sama ustadz baik. Tetapi kita lupa ada surga yang di rumah yang kita sia-siakan. Betul? Orang tua kita itulah yang doanya yang paling makbul. Orang tua kita lah yang paling diijabah untuk kita seorang anak. Nggak perlu, Pak, kita sholat terlalu. Maaf, maksudnya nggak perlu sholat nanti dipelintir pula ya kan, karena ada YouTube, mau kata Ustadz tuh nggak perlu sholat katanya. Maksudnya kita beribadah, tetapi kita menyia-nyiakan orang tua. Ayo anak-anak Ustadz, halo. Ada nggak di sini yang mengantarkan orang tuanya ke surga? Ada ya? Ada ya? Setuju? Bagaimana caranya? Kalian jadilah anak yang soleh. Jadilah anak-anak yang cinta terhadap Islam. Jadilah anak-anak penghafal Al-Qur'an. Setuju? Karena Pak, Bu, anak tersebut dapat menjadi aset bagi kita menuju ke surga. Dan anak tersebut pula
dapat menjadi aset bagi kita untuk ke neraka. Bisa Ustaz? Bisa Pak. Ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh, maka jatuhlah yang namanya apa? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa salasah. Shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladan sholihin yad'ulah. Anak yang soleh dan solehah. Baik anak-anak Ustaz, ayo perhatikan. Pertanyaan yang kedua. Duduklah dulu yang rapi. Oke? Pertanyaan yang kedua. Apa amalan pertama yang dicintai oleh Allah? Angkat tangan dulu lah. Sini lagi, nggak apa-apa. Ustaz udah nggak makan orang kok. Ustaz makannya roti ya kan, Sir? Namanya siapa? Afifah. 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 Kelas berapa, Kak? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Di mana sekolahnya? Muhammadiyah. Oh, sama tadi. Sama Bang Bima. Oh, ya udah nggak usah nunjuk lah. Kayak ada utang Bima ini katanya. Nggak ada utang Bang Bima kan? Oke. Apa kira-kira, Kak, amalan pertama yang dicintai oleh Allah? Sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Ini panjang nih, Bu. Ini panjang nih, Bu. Ini panjang nih, Pak. Sholat apa amalan yang pertama dicintai oleh Allah? Fardu. Fardu. Yang wajib itu fardu, Kak. Sholat apa, yuk? Subuh. Oh, subuh. Ya Allah. Ayo, ada yang mau bantu nggak kira-kira? Asli. Ya, ayo, ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Betul, sholat. Sholat apa? Hah? Sini coba. Ini permainannya boleh manggil kawan. Sini, Kak. Ayo. Namanya siapa? Anggi. Andi. Siapa? Andi. Oh, Andin. Kandin. Tadi jawabannya sholat. Betul apa enggak? Kurang tepat. Apa yang betul? Waktu. Hah? Waktu. Oh, putus, Bu, hancur. Sholat apa, yuk? Sholat apa? 5 waktu. Bukan. Sholat apa, yuk? Yang ingat? Siapa? Apa? Atau ibu-ibu? Sholat. Sunnah. Sholat apa? Sholat tepat waktu. Lupa ya? Sholat tepat waktu. Tadi yang kiri udah diambil Bang Bima, ya kan? Sekarang ada tambahan. Mau di sini, atau di dompet. Ayo. Mau yang di dompet, jangan itu. Ayo, mau yang di kantong kanan, jelas di dompet besar, tapi bisa jadi nggak ada isinya, iya kan? Orang belum cair ya kan, Sir? Di dompet, di kantong kanan atau di kantong atas? Kanan. Mana? Kanan. Kantong mana? Kanan. Yakin? Itu lebih besar loh. Hitam lagi. Kanan. Mau kantong kanan, setuju? Sini sikit, nanti nampak kawanmu. Salim Ustaz ya. Cepet nanti diambil, diminta. Salam ya. Sini. Mau tukar nggak? Mau tukar kantong nggak? Tetap mau sama. Nanti nyesel. Yakin? Sini dekat sikit, nanti itu diminta sama Bima. Dah, duduk ya. Wah, berarti masih ada satu lagi di sini ya. Ayo, fokuslah anak-anak Ustaz. Masa udah 2 dipanggil ke depan jawabannya sholat 5 waktu katanya. Sholat tepat waktu. Baik. Yang kedua tadi berbakti kepada kedua orang tua. Ujiannya berat, Pak. Demi Allah, tidak mudah. Saya pulang ke Sumatera Utara tahun 2020. Pada saat itu bertepatan ayahanda saya terkena serangan stroke.
Saya bertanya kepada Kiai Hasan Abdullah Sahal, kepada pimpinan kami, apa yang harus saya lakukan? Apakah terus menuntut ilmu atau pulang menjaga orang tua? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Tetapi nak, sekarang surgamu telah memanggilmu. Akhirnya saya putuskan untuk pulang kembali ke Sumatera Utara. Niatnya untuk merawat orang tua. Tapi alhamdulillah Bu, di perjalanan ya asbak ya terbang tongkat ya terbang Pak. Kalau bantal yang disambit udah sering. Kenapa? Bahwasanya ujiannya tidak mudah, jujur demi Allah. Tetapi setelah kejadian tersebut, saya langsung mendatangi ayahanda. Buya, Fauzan minta maaf ya Buya, kalau tadi menyinggung hati Buya. Akhirnya berpelukan kembali. Kadang besok ya terjadi lagi tongkatnya ya terbang. Kadang kursi lipat kan Pak. Kadang kenapa? Ujian kita dalam berbakti kepada orang tua. Tetapi kita sebagai anak harus ingat, kita kewajibannya berbakti kepada orang tua. Mau bagaimanapun orang tua kita Pak, mau bagaimanapun orang tua kita Bu, kita wajib berbakti kepadanya. Apapun kondisinya, siapapun orang tua kita, apapun perbuatannya, kewajiban kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali orang tua kita menyuruh kita untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat, kewajiban kita hanya berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qultu summa ayyu. Selanjutnya apa ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah al-jihadu. Ini anak-anak Ustaz mau kemana ini? Halo, mau pulang? Waduh, nampaknya harus cepat kita tutup nih Udah mubali anak-anak Oke, tahan, duduk dulu ya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, duduk dulu ya. Setuju? Yang terakhir ialah al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era saat ini, bagaimana cara kita berjuang di jalan Allah? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan al-jihadu fi sabilillah? Cara kita untuk mendapatkan al-jihadu fi sabilillah pada saat ini ialah Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu di jalan Allah, maka ia disebut fi sabilillah. Anak-anak Ustaz, halo. Kalau kalian keluar dari rumah untuk menuntut ilmu di sekolahnya di jalan Allah, ada nggak belajar Quran hadis? Ada nggak pelajaran fikih? Ketika kalian na'udzubillah dipanggil Allah ketika sedang proses belajar, maka kalian fi sabilillah. Sama seperti kita saat ini Bu, kita datang ke masjid untuk mengikuti kegiatan maulid dengan tujuan menuntut ilmu. Karena kita tahu bahkan ada tausiahnya, maka di dalam tausiah ada di dalamnya thalabul ilmi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti dari maulid tersebut ialah kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kita membahas 3 hal untuk mengingat dan mencintai Rasulullah. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang. Yang terakhir, berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita latih dari diri sendiri. Kita coba
kita mulai dari diri kita sehingga kita bisa menularkan di masyarakat. Amin insya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Ayo anak-anak Ustaz perhatikan. Lah dialah kok malas smackdown. Yuk sini sama Ustaz mau. Smackdownan sama Ustaz mau. Ayo, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan combo. 3 amalan yang dicintai oleh Allah. 3. Sebut 3-3-nya ya. Mana? Ah, di sini. Yang peci putih baju coklat. Ini pertanyaan combo, hadiahnya juga combo ini Bang. Tenang aja. Ini ada bibit-bibit nampak-nampak mau jadi ustadz nampaknya nih. Namanya siapa Bang? Siapa? Farhan. Farhan. Oh ini maksudnya tadi si Farhan. Oh pantas lah Ustaz Farhan. Bukan Ustaz Fauzan. Farhan kelas berapa Bang? Kelas 7. Kelas 7. Di mana sekolahnya? Di SMP 7. Kelas 7 di SMP 7. Oh, alhamdulillah. Baik, sinilah Bang, gak usah takut. Ustaz nggak makan orang loh, ya Allah. 3 amalan yang dicintai oleh Allah tadi Bang Farhan. Yang pertama apa? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, betul? Betul? Yang kedua apa Bang? Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Ada nggak orang tuanya di sini? Nggak ada. Nggak datang apa bagaimana? Nggak datang. Oh enggak. Nanti kasih tahu, Mak, tadi aku cair Mak dari Ustadz. Gantian ceramahi orang tuanya, oke? Oke, Farhan setuju? Cas lo kita. Oke. Yang ketiga apa Bang? Berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Oh, memang paket combo lah nih, nampaknya kalau kayak gini harus dari dompet keluarnya. Dia hafal 3-3, iya kan? Dia berarti tak tahu lah Ustaz, entah memperhatikan atau tidak. Minta dia, kasih nggak? Ini jangan nampak. Alhamdulillah, walaupun yang di ujung nyender dah nguap-nguap, yang di luar mungkin kipas-kipasan, yang di dalam anak-anak ada yang main-main smackdown, tetapi setidaknya calon Ustadz Farhan bisa mendapatkan 3 inti dari tausiah kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa langsung Ustadz.